saya Zabrina Aja Irawan dengan nomor induk mahasiswa 221F10032. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Jadi tujuan saya membuat video ini sebagai pengumpulan tugas dari Ibu Rena Latama sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lambat belajar serta anak dengan disabilitas intelektual. Dan video ini merupakan video tentang deskripsi dari film yang berjudul I Am Sam, dan berikut ini adalah videonya. Jadi cerita ini tentang seorang pria yang bernama Sam. Dia adalah pria dewasa yang mengidap penyakit Down syndrome. Dia sehari-hari bekerja sebagai pelayan di kedai Starbucks dan hal itu kebetulan bertepatan dengan hari kelahiran anaknya. Jadi dia pun bergegas pergi ke rumah sakit menyusul istrinya yang bernama Rebecca yang sudah terbaring menunggu persalinan. Rebecca adalah tunawisma yang Sam hamili dan pada saat itu dia melahirkan anak perempuan yang sempurna, yang Sam menamai anak ini dengan nama Lucy. Rebecca dari awal memang tidak ingin anak itu, jadi ketika akan pulang dia malah kabur dan meninggalkan Sam dengan bayinya sendirian dengan alasan mempunyai anak dan mengurusnya adalah bukan kehidupan yang dia inginkan. Akhirnya Sam yang keterbelakangan mental itu pun kerepotan dalam mengurus bayinya seorang diri. Sampai akhirnya ketika Lucy menangis terus di tengah malam, tetangga yang mendengarnya ini bernama Annie dan menelpon Sam dengan membantunya. Annie pun menjelaskan pada Sam bahwa bayi harus diberikan makan setiap 2 jam sekali. Karena bantuan Annie ini pun Sam menjadi mengerti. Sam yang Down syndrome mempunyai teman-teman juga yang mengidap kelainan yang sama. Karena mereka lah kehidupan Sam ini menjadi tidak kesepian. Mereka saling support satu sama lain, bahkan mempunyai kegiatan rutin yang dilakukan secara bersamaan. Lucy sering diajak oleh Sam, tapi karena semakin hari semakin besar, Sam pun kerepotan. Jadi semakin pagi Sam menitipkan Lucy pada Annie. Sam mencoba menjadi ayah yang baik sampai singkat cerita Lucy menjadi tumbuh anak kecil berumur 7 tahun dan siap masuk ke sekolah. Siang hari di restoran, Lucy pernah bertanya pada Sam mengapa dia berbeda, mengapa Sam tidak seperti ayah pada umumnya. Mendengar hal ini, Sam pun meminta maaf karena melihat ayahnya sedih. Lucy langsung menghibur ayahnya dan berkata kalau bukan masalah besar dan dia merasa beruntung punya ayah seperti Sam. Untuk mempersiapkan Lucy ke sekolah, Sam dan teman-temannya ini membelikan Lucy sepatu. Ketika membayar, uang Sam kurang, tapi kerennya kelompok ini mereka patungan untuk menambal kekurangan uang Sam. Tibalah hari pertama Lucy bersekolah. Di sana dia mendapatkan teman bernama Connor, yaitu seorang laki-laki yang terus bertanya apakah ayah Lucy adalah seorang yang memiliki keterbelakangan. Lucy pun menjawab dengan jujur bahwasanya ayahnya memang memiliki keterbelakangan mental. Lucy pun sedih ketika teman-temannya mengejek ayah Lucy, tapi setiap malam Sam selalu membawakan cerita pada Lucy. Hebatnya, Sam tidak pandai dan membaca, Sam hanya menghafal isi buku yang dimilikinya. Suatu ketika, Lucy mendapatkan buku dari sekolahnya, tetapi Sam merasa kebingungan dan Lucy mengambil buku cerita yang biasa dipakai oleh Sam. Suatu ketika Sam dipanggil kepala sekolah. Lucy menyampaikan bahwa Lucy sebenarnya anak yang cerdas, tetapi dia menahan kecerdasan tersebut seolah-olah dia takut untuk belajar. Hal ini disadari kepala sekolah ketika melihat gambar yang Lucy buat. Ditambah lagi
Departemen Pelayanan ini udah menghubungi sekolah dan mengabari bahwa kemampuan intelektual Sam ini hanya setara dengan anak yang berusia 7 tahun. Pihak sekolah pun khawatir jika Lucy bertambah usia menjadi 8 tahun. Terbukti ketika malam hari di hadapan Sam, Lucy pura-pura tidak bisa membaca. Padahal beberapa malam yang lalu, dialah yang mengajari Sam membaca. Lucy berkata bahwa ia bodoh dan tidak pandai membaca, sesuatu yang membuat Sam marah karena dia sudah mengetahui jika Lucy ini menahan dirinya untuk tidak belajar. Kemudian Lucy berkata jika Sam tidak bisa membaca, Lucy pun tidak mau membaca. Mendengar hal itu, Sam pun berkata kepada Lucy, membaca itu adalah hal yang membuat Sam bahagia. Lucy pun mengerti dan mulai membaca dengan lancar. Kemudian saat Lucy ulang tahun, Sam berencana melakukan atau mengadakan pesta kejutan untuknya. Bersamaan dengan itu, petugas dari Departemen Layanan Anak pun datang ke rumah Sam. Kemudian saat Lucy menginjak usia 7 tahun ini, pihak sekolah khawatir dengan kehidupan Lucy di masa yang akan datang. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa seorang dengan IQ membesarkan seorang anak. Mereka khawatir kecerdasan Lucy tak bisa berkembang atau bahkan menurun. Masalah dimulai ketika Lucy yang sudah menjelang usia 7 tahun ini, di mana badan pemerintahan anak-anak menganggap Sam tidak akan mampu mengurusi Lucy ke depannya. Kendati memiliki keterbelakangan mental, hal itu tidak mengubah komitmen dan dedikasi untuk merawat Lucy. Oleh karena itu, pihak sekolah membawa perkara ini ke ranah hukum. Mereka memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan keluarga untuk menangani masalah Lucy. Dan disinilah perjuangan Sam bermula. Lucy kemudian diambil oleh pemerintah untuk diinapkan sementara di tempat tinggal orang tua asuh, dan khususnya mengenai hak asuh dilanjutkan dalam persidangan. Sam yang mengalami keterbelakangan mental tentunya tidak bisa membela dirinya sendiri. Kemudian Sam mendapat nasihat dari teman-temannya. Sam akhirnya berniat untuk menyewa pengacara agar bisa membantunya memperoleh hak asuh Lucy. Kemudian Sam menemui Rita Harrison, yaitu seorang pengacara yang handal namun terkenal dingin. Untuk membantu perjuangannya, awalnya Rita ini tidak mau membantu Sam. Namun karena kegigihan Sam yang menemuinya setiap hari, Rita akhirnya bersedia membantu Sam bahkan secara gratis. Rita pun akan dibuat kerepotan dengan beberapa tingkah laku Sam selama perjalanan yang menjadi pengacara Sam untuk memperoleh kembali Lucy sebelum Lucy diadopsi oleh keluarga lain. Jadi film ini sangat relate banget dengan kehidupan dia. Di akhir film ini Jesse Nelson membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Saya mengatakan bahwa tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan, bahkan pengacaranya Rita sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Sam mengatakan bahwa ia sangat iri padanya. Rita memiliki rumah yang mewah, suami yang mencintainya, anak yang selalu di sisinya. Padahal di sisi lain Rita tak pernah bersyukur apa yang telah ia dapat. Ia tak pernah mau mengerti perasaan anaknya atau dekat dengan anaknya. Hal ini menjadikan cambuk untuk Rita dan juga penonton. Lewat film ini, kita yang menonton akan diajarkan mengenai konsep intellectual disability. Orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang normal.
Jadi anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, kemudian memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Dari karakter Sam, orang tua yang memiliki disabilitas mampu mendapat perlakuan dan hak yang sama untuk dapat membesarkan anak mereka. Dari karakter Lucy, anak dari disabilitas people mampu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Jadi itu merupakan penjelasan atau pengertian tentang film I'm a Sam. Jadi kita dapat banyak sekali pembelajaran dari film ini, bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya, kemudian bahkan orang yang mempunyai disabilitas dengan kemampuan IQ yang rendah pun dia mampu mendidik anak dengan baik. Dan sebagai orang tua kita seharusnya melakukan hal yang sama seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Sam tersebut. Kita harus bisa mendidik anak kita agar tumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi, kemudian dapat memiliki hak-hak yang sama juga dengan orang-orang normal pada lainnya. Kemudian dari Rita kita juga belajar apapun yang kita punya di dunia ini, kita harus bersyukur, kita harus mensyukurinya. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang kurang beruntung seperti Rita. Nah, dari Rita itu, maka pembelajaran yang harus kita ambil lebih mendekatkan diri lagi dengan keluarga, kemudian dengan anak-anak kita, kemudian lebih mempererat komunikasi mungkin. Nah, jadi itu pembelajaran atau pesan moral yang dapat kita ambil dari film I'm a Sam. Selain itu juga dari film ini kita dapat belajar kebersamaan seperti teman-teman dari tokoh Sam tersebut, meskipun memiliki keterbelakangan yang sama, mereka mampu membentuk kelompok yang harmonis, yang selalu ada melengkapi satu sama lain. Jadi meskipun Sam tidak ditinggalkan oleh Rebecca istrinya, Sam tidak merasa sendiri. Ada teman-teman Sam yang menemani keseharian Sam. Dan menurut saya dari film ini tokoh Sam sangat hebat ya, dengan keterbatasannya atau dengan IQ-nya yang rendah, dia masih mau atau masih bisa mengurus anaknya Lucy dengan baik dan benar. Nah, kemudian masih bisa bertanggung jawab kepada anaknya, bahwasanya dia memiliki memiliki tanggung jawab. Oh ya, saya seorang ayah dan saya harus mendidik anak saya agar tumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi. Sama seperti itu tadi, setiap hari Sam membacakan buku kepada Lucy. Kemudian padahal Sam tidak bisa membaca, dia mampu hanya menghafal isi dari buku tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya Sam lebih mempunyai usaha untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi untuk kedepan, untuk Lucy anaknya. Nah, sekian video dari saya tentang film I'm a Sam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan.
Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.